Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, sekarang ini adalah di part 2. Di part 2 ini kita akan ngomongin mengenai notes receivable untuk property goods and services ketika kita jatuhnya bukan minjem uang, tapi kita pakai notes receivable untuk pertukaran dengan property goods and service. Nah, terus sama kita mau ngomongin masalah other issue related sama di-recognize atau penghapusan dari receivable. Ya, oke, kita mulai aja ya teman-teman. Yang sekarang akan saya bahas itu adalah untuk notes receivable, di mana si notes receivable ini digunakan untuk property, goods, and services. Nah, jadi anggapannya kamu beli barang, ya beli properti, beli goods, beli jasa gitu ya, beli properti, beli barang dagang, beli jasa, tapi pakai notes receivable. Oke, dia pakai notes receivable nih. Nah, di sini biasanya kan kalau misalnya harga properti, goods and services, kadangkala ada transaksi bergain. Oke, atau biasanya pasti ada bergain di situ, ada tawar-menawar. Nah, karena ada tawar-menawar, biasanya nggak ada tuh interest. Oke, nggak ada interest. Kenapa? Karena di sini di state. State interest itu tidak tidak sesuai. Oke, very useless. Dia bilang nggak sesuai, sehingga kalau notes receivable untuk pembelian property goods and services, dia pasti tidak ada stated, stated, ya. Nah, jadi dia nggak ada stated nih teman-teman. Oke, terus stated revenue itu unreasonable. Jadi intinya ketika notes receivable dipakai untuk beli properti, beli goods, beli service, ya, dia pasti nggak ada interest. Pasti no stated interest. Ya. Nah, ini tapi nggak bisa kita asumsikan sebagai zero bearing. Ya, kalau zero bearing itu dia minjem tapi zero, nggak ada bunga. Nah, tapi kalau ini benar-benar nggak ada bunga. Jadi kita pun tidak harus ngitung PV-nya. Ya. Nah, terus face amount-nya itu berbeda dengan cash sales-nya. Oke. Jadi yang akan dimasukin itu adalah berapa cash yang akan diterima. Sebentar. Oke, berbeda dari si current cash sales price-nya, sama berbeda dari current market value dari si debt instrument tersebut, sehingga makanya kita nggak nganggap dia sebagai zero bearing, ya. Kita nganggap dia sebagai ya emang nggak ada interestnya, benar-benar nggak ada interest sama sekali gitu ya. Oke, jadi jadi itu yang membedakan kalau misalnya kamu NR sebagai pinjaman, kan itu ada market rate, ada stated rate gitu ya. Kalau NR dipakai untuk beli barang, jual barang ya. Nih, kita jual kan karena kita nerima itu nggak ada sama sekali, nggak ada interest rate. Interest rate-nya kita coret, nggak ada sama sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke contohnya, teman-teman. Ke contoh dari notes receivable yang dipakai untuk membeli property, goods and services. Nah, di sini ada Oasis Development. Dia menjual sebuah tanah, oke, sebuah tanah untuk tempat restoran. Nah, si Oasis ini menerima notes dengan masa 5 tahun, ya. Dan maturity value-nya 37. Nah, sebenarnya ini market value-nya. Oke, jadi ketika nanti tahun kelima, dia akan menerima notes sebesar 35 sekian harusnya. Tapi karena dalam kasus ini adalah dia ngomonginnya notes untuk pembelian properti, ya, notes untuk pembelian properti goods and services, dia nggak akan dapat si 35 ini gitu ya. Dan di sini no stated interest, oke, seperti yang tadi saya bilang no stated interest. Terus Oasis ini, tanahnya si Oasis itu harganya 14.000. Berarti cost dari land itu adalah 14.000 ya, 14.000 US dollar. Nah, terus harga tanah
pada harga tanahnya itu, harga jual pasarnya si tanahnya itu adalah 20.000. Jadi market price itu adalah 20.000. Nah, kebetulan dia pakai market price. Oke. Jadi dia jualnya di harga market price nih. Jadi dia punya tanah harganya 14, dia jual dengan harga 20.000 pakai market price. Nah, sekarang bikin jurnalnya gimana? Bikin jurnalnya itu adalah ini. Sebentar. Oke, bikin jurnalnya dia akan mencatat di sini notes receivable senilai 20.000 senilai harga jual. Oke. Nah, habis itu land-nya tetap ditulis dikurang ya. Ini kan kredit karena land itu kan aset. Nah, di kredit seharga 14. Ini adalah cost-nya. Oke. Terus kan ada selisih nih, si 14.000 dengan 20.000. Nah, selisihnya itu akan masuk gain on sale. Ya, gain on sale of land 6.000. 6.000 dapetnya dari mana? Nih, di sini nih. Dapatnya dari 20.000 dikurang 14.000. Nah, kenapa makanya kalau misalnya notes receivable untuk property goods and services mereka biasanya nggak pakai interest karena ini asumsinya interestnya. Oke, interestnya di sini. Jadi makanya dia nggak pakai interest lagi. Nah, jadi kalau misalnya biasanya pasti harganya itu di atas. Kalau kamu ngejual apapun pasti kan harganya di atas gitu ya. Nah, nanti makanya kenapa si notes ini udah nggak boleh dikasih interest. Karena sebenarnya kamu udah mengalami gain gitu. Nah, jarang banget ketika orang ngejual barang dengan notes itu dia kondisinya rugi gitu ya. Nah, kalau rugi mendingan dia langsung apa namanya? Kayaknya jual cash aja atau jual dengan cara yang lain. Oke. Yang pasti untuk kasus notes biasanya jarang yang kondisi rugi. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah valuation. Oke, ini nggak akan saya terlalu bahas banyak, nah karena saya akan lebih fokus ke sini. Other issue related sama notes receivable, ke receivable-nya ya, bukan ke notes receivable. Other issue untuk si receivable-nya. Berarti kita nggak ngomongin notes, tapi kita ngomongin receivable. Bisa aja account receivable. Nah, kita ngomongin masalah di recognition. Kalau tadi kita ngomongin masalah bagaimana kita merecognize. Bagaimana kita mengakui yang namanya notes receivable. Sekarang kita ngomongin bagaimana caranya kita di-recognize atau bagaimana caranya kita menghapus receivable kita. Oke. Ini dari contoh-contohnya sih lebih banyak kan ke AR ya. Nah, jadi di sini kita boleh menghapus piutang kita adalah ketika ada dua kondisi. Yang pertama, ketika si receivable-nya itu udah nggak ada nilainya. Oke. Dia udah tidak ada contractual value atau cash flow yang akan kita terima. Atau dengan bahasa gampangnya, udah dibayar. Ya. Nah, terus yang kedua adalah ketika perusahaan itu mentransfer atau menjual ya receivable-nya kepada perusahaan lain. Jadi mungkin banget ketika receivable itu tidak kita tagih sendiri, tapi kita transfer ke orang lain. Jadi kita kayak jual receivable kita atau kita jadikan jaminan. Oke. Nah, dengan mentransfer resiko dan haknya, oke, kepada perusahaan lain. Jadi ini benar-benar anggapannya kayak dipindah tangankan. Oke, jadi dipindah tangankan istilahnya. Nah, kita nggak akan bahas yang udah dibayar karena udah dibayar ini gampangnya tinggal kita hapus biasa aja. Nah, yang kita bahas ketika dipindah tangankan. Karena nanti kita akan ngebahas apa sih alasannya ketika dia mempindah tangankan receivable dia. Dan apa sih alasannya ketika dia mau apa ya namanya menghapuskan itu gitu ya. Terus bagaimana caranya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu.
Oke, saya keluarin semua dulu ya alasannya supaya saya bisa jelasin satu-satu. Oke. Nah, di sini transfer receivable. Kita ngomongin transfer seperti yang tadi saya bilang, yang dipindah tangankan. Oke. Nah, ada beberapa alasan kenapa dia pindah tanganin atau dia ngasih ke orang lain. Yang pertama adalah mempercepat penerimaan kas. Jadi, percepat kas masuk. Ya, percepat kas masuk. Kenapa? Butuh kas. Ya. Nah, terus competition. Competition ngomongin masalah kita kita menangin persaingan antara perusahaan. Nah, biasanya kadang-kadang suka ngeliat mana sih perusahaan yang lebih profitable, mana sih perusahaan yang punya aset paling banyak. Nah, asetnya itu biasanya harusnya berupa kas atau yang lain sebagainya. Kalau misalnya dia kebanyakan receivable, bisa jadi nanti orang melihatnya itu sesuatu yang jelek. Karena kan kalau receivable berarti ada resiko ya. Resiko si pelanggan itu nggak bayar. Sehingga kadangkala untuk memenangkan kompetisi antar perusahaan, si perusahaan ini harus menjual receivable-nya sehingga nanti receivable dia berkurang. Oke, receivable dia berkurang, dia asetnya akan lebih banyak karena cash-nya lebih banyak gitu ya. Nah, ini adalah untuk persaingan antar perusahaan. Nah, terus dia jual karena money dia tight atau dia jual karena emang butuh uang. Oke, bedain ya, karena kalau di sini supaya lebih cepat aja, tapi belum tentu dia butuh uang. Tapi kalau di sini dia butuh uang, misalnya dia butuh uh, untuk operasionalnya aja uangnya kayak udah mepet banget gitu, atau untuk dia punya project baru yang harus segera dilakukan tapi duitnya nggak ada. Nah, akhirnya dia lebih baik memilih untuk menjual receivable-nya. Nah, atau alasan yang paling simple yang mungkin banyak yang nggak kepikiran gitu ya, karena dia males untuk ngolek ya. Ini supaya gampang aja, males untuk kolek. Oke, karena yang namanya kolek pasti ngabisin waktu, pasti butuh waktu, pasti butuh kos, pasti butuh biaya. Nah, jadinya akhirnya dia males deh untuk nagih karena si kos sama si waktunya ini. Kan kamu kalau misalnya mau ngejar-ngejar orang yang apa namanya istilahnya ngutang sama kamu butuh waktu. Terus kalau misalnya ternyata dia susah dihubungin, kamu butuh kos untuk bisa nelponin dia, mungkin nyuruh orang datang ke rumah dia dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan butuh kos banget. Nah, dibandingin kayak gitu, mendingan kita jual aja. Karena ada kok perusahaan yang menerima itu, ya. Nah, transfer, kita ngomongin sekarang transfer, itu ada dua cara. Oke, transfer itu ada dua cara. Yang satu itu kita benar-benar jual. Oke, jual si receivable-nya. Yang kedua, kita jaminkan. Oke, kita jaminkan, kita jadiin jaminan kepada bank supaya kita bisa pesan, bukan pesan, minjem. Kita bisa minjem uang gitu ya. Nah, terus kita sekarang lihat bagaimana ketika dia sell, bagaimana ketika dia secured borrowing, oke, atau dia jaminkan. Nah, ini adalah contoh gimana sih yang namanya di sini kita akan tahu kalau biasanya kita tahunya hanya company sebagai pihak pertama, company sebagai pihak pertama, habis itu customer sebagai pihak kedua gitu kan ya. Jadi mereka si si customernya ngasih order, habis itu shipping barang, habis itu terbitin utang, terus bayar utang gitu ya. Nah, ini kan yang biasa kita tahu. Nah, sekarang kita ada pihak ketiga ya. Pihak ketiga yaitu satu tetap company, dua itu adalah si customernya, ketiga itu adalah perusahaan factor. Oke, perusahaan factor ini adalah perusahaan penjamin. Nah, bisa aja contoh salah satunya itu adalah bank yang paling gampang ya. Bank. Saya kasih contohnya paling gampang bank. Nah, sekarang ceritanya nih, si customer akan order barang. Oke, customer order barang. Nah, karena si customer nggak mau pusing sama piutangnya si pelanggan, akhirnya dia bilang, mau nggak bank jaminkan? Nah, habis itu dia request deh, request credit review. Oke,
lihat kira-kira kinerja dia gimana sih. Oke, kinerja kreditnya gimana? Apakah dia kalau ngutang nggak bayar-bayar, ataukah dia susah untuk ditagihnya dan lain sebagainya. Nah, itu udah ngomongin si perusahaan faktornya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata kinerja kreditnya bagus, si perusahaan faktor akan nerbitin kredit approve. Oke, kredit approve. Nah, ketika kredit approve, baru si company ini akan shipping barang kepada si customer. Ya, setelah dia shipping barang, nanti si customer itu bukan customer lagi yang bayar ya, karena ini ada perusahaan faktor, bukan customer yang bayar, tapi si faktornya yang bayar. Oke, faktornya yang bayar. Nah, nanti pada akhir periode atau pada saat perjanjian, si customer tinggal bayar ke faktor. Ya, jadi ini adalah urutannya. Sama aja kayak gini loh teman-teman. Kalau kamu belanja pakai kartu kredit, ya. Nah, kalau kamu belanja pakai kartu kredit nih, saya contohin. Ini kan si perusahaannya, merchantnya kamu. Ini adalah kartu kredit ya. Nah, kredit review itu udah dilakukan di awal sebelum kamu ngajuin kredit. Oke, ketika kamu ngajuin kartu kredit pasti ada kredit review. Paling gampang nih ya. Kenapa? Makanya kalau kamu ngajuin kartu kredit pasti ditelepon dulu nih ke rumah, ditelepon dulu ke kantor, atau nanti pokoknya ada review-review tertentu yang akan dilakukan. Kenapa? Supaya si bank ini atau si perusahaan factor ini dia yakin dengan kinerja kredit kamu. Nah, nanti kalau dia udah di-approve nih, ya asumsi udah di-approve. Nah, kamu dikasihkan kartu kreditnya. Nah, di sini dikasih kartu kreditnya, credit card. Oke. Nah, ketika kredit cardnya udah jadi, kamu tinggal ini cuma agak diganti aja ya posisinya. Sekarang posisinya kamu bikin dulu nih kartu kreditnya. Oke. Nah, terus kamu tinggal pesan barang karena si company-nya udah tahu dan dia udah tahu kamu di-approve karena kamu udah punya CC. Nah, dia langsung shipping. Ketika shipping, kan kamu bayar nih. Nah, proses di sini bayar pakai CC. Oke, bayar pakai kartu kredit. Nah, ketika kamu bayar pakai kartu kredit, si bank yang akan bayarin dulu nih. Oke, si bank yang akan bayarin dulu, nanti pada akhir periode kamu baru bayar ke bank. Ini mekanismenya sebenarnya, mekanisme dari kartu kredit sebenarnya. Nah, perusahaan factor pun, kalau misalnya nggak pakai kartu kredit pun sama kayak gitu juga ya teman-teman. Jadi ada step 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir adalah 6. Oke. Nah, factors, siapa sih factors itu? Factors itu adalah perusahaan keuangan, oke, finance company atau bank yang membeli receivable untuk bisnis fee, untuk fee. Karena emang bisnis dia kayak gitu. Dia beli untuk fee. Nah, biasanya fee-nya lumayan gede sehingga dia bisa nutup resikonya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Sekarang kita ngomongin penjualan ya. Nah, kalau yang namanya sales, tadi kan kita ngomongin transfer, ada dua. Yang satu sales atau kita jual, yang satu kita jaminin, jaminkan. Oke, kita jual atau kita jaminkan. Nah, sekarang ketika kamu sale atau kamu jual, ketika kamu jual nih, itu juga ada dua. Yang satu itu adalah guaranteed, oke, atau non guaranteed, oke. Nah, apa sih guaranteed? Apa sih non guaranteed? Guaranteed itu berarti kamu menjamin bahwa si pelanggan itu guaranteed ya, menjamin bahwa si pelanggan itu akan bayar ke dia. Kalau non guaranteed, ya udah kamu jual aja. Jadi anggapannya kayak kalau si pelanggannya bayarnya bagus, kalau misalnya pelanggannya nggak bayar ya udah resikonya si pembeli itu, pembeli resiko kamu. Nah, sekarang kita bakal lihat dulu
Kalau bagaimana ketika dia sales without, ini adalah yang non, oke, non garanti, oke. Gimana kalau misalnya non garanti sih? Nah, ketika non garanti, si purchaser atau yang beli akan menerima semuanya, assume risk of collection and absorb any credit loss. Jadi anggapannya semua resiko ditanggung pembeli. Mau dia bayar, kalau pelanggannya bayar ya berarti bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bayar ya itu resiko dia gitu. Oke. Nah, terus kita transfer, udah anggapannya benar-benar jual gitu ya. Seller record loss on sale. Nah, kita merecord sebagai loss on sale. Ini adalah untuk finance fee-nya. Finance fee-nya kita anggap sebagai loss. Kenapa? Uh, karena kan kemungkinan dia bisa bayar. Jadi kita anggap sebagai loss di kita. Ya, karena kita menjual pasti dengan harga yang lebih rendah. Karena kita harus menerima si finance fee-nya ini. Ya misalnya kamu jual 100.000, belum tentu kamu dapat 100.000 karena nanti dipotong fee, dipotong dari due from factor lagi. Oke. Nah, si sellernya atau kita yang menjual juga ada due from factors harus diakunkan untuk mengcover yang namanya sales discount, sales return, and sales loans. Oke. Nah, kita coba lihat yuk jurnalnya bagaimana. Nah, di sini kita masih ngomongin yang without ya. Kita masih ngomongin yang without guarantee. Oke, kita masih ngomongin without guarantee nih. Nah, di sini contoh. Oke. Contohnya si Crack Textile itu menjual. Oke. Menjual account receivable-nya. Wait, sebentar. Dia menjual account receivable-nya kepada commercial factors. Oke, dengan non guarantee. Ya, non guarantee basis. Terus si commercial factors bilang finance charge-nya adalah 3% dari amount account receivable-nya. 3%. Dan dia menahan 5%. Dia menahan 5% dari account receivable-nya. Oke, untuk probable adjustment. Yang tadi, kalau misalnya tiba-tiba ada si sales discount, ada sales return, dan lain sebagainya. Nah, terus si Crash Textile sama si Commercial jurnalnya gimana? Jurnalnya kayak gini, teman-teman. Ini adalah penjual ya. Ini adalah pembeli. Oke. Nah, penjual akan mengkredit atau menghapus si account receivable atau notes receivable-nya seharga 500.000. Dia akan mengkredit dan itu akan ditransfer kepada si komersialnya, kepada si pembelinya. Nah, terus si pembeli ya akan mencatat interest revenue. Interest revenue-nya itu adalah dari finance charge. Oke. Interestnya itu adalah dari finance charge. Finance charge yang 3%. Nah, makanya angka 15.000 ini itu adalah dari 500.000 dikali 3%. Oke. Nah, terus si pembeli juga bakal naruh due to customer. Oke. Due to customer yang tadi untuk jaminan itu adalah 5% ya, berarti 500.000 dikali 5%. Nah, untuk persentase ini itu biasanya sudah diberikan ketika mereka melakukan apa namanya istilahnya kayak mereka melakukan perjanjian. Nah, sekarang si pembeli akan bayar cash kan kepada si penjual. Nah, cash itu adalah
500.000 atau harga notes receivable-nya atau harga account receivable-nya dikurang sama finance charge, yang 3% dikurang sama due to customer. Oke. Nah, totalnya jadi secara total dia itu si cash-nya itu adalah dari 500.000 dikurang 15.000 dikurang 25.000 sehingga dapat angka 460. Oke. Nah, di sisi si trash-nya karena dia jual kan ya, dia tetap dapat angka segini. Oke, cash-nya tetap sama. Nah, kalau di pembelinya dia tulisnya due to customer, kalau di penjual dia tulisnya adalah due from factors. Ya. Terus di sini ditulisnya interest revenue, di sini tulisnya adalah sebagai loss. Ini kita ngomongin yang finance charge. Nah, ini ngomongin yang di retain atau ditahan, ya, yang di retain atau ditahan sebagai due to customer atau due from factors, ya. Nah, ini adalah pembeli, sekali lagi, ini penjual, ya, dan ini adalah yang without guarantee. Nanti kita akan lihat, nah yang garansi kayak gimana, ya. Oke. Mudah-mudahan harapan saya sih udah gak ada pertanyaan ya, karena ini tinggal ngitung doang sih sebenarnya angkanya semua udah dikasih. Untuk yang 3% sama 5% ini pasti udah dikasih dari perjanjian gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ketika dia sell, dia jual, ya. Dia jual tapi pakai garansi. Oke, dia jual tapi pakai garansi. Nah, gimana sih ketika jual pakai garansi kondisinya termnya apa sih gitu ya? Saya keluarin semua dulu. Nah, kalau jual dengan garansi, berarti si seller menggaransi payment kepada si purchaser atau payment kepada si penjual. Jadi anggapannya kayak si penjual ini menjamin kalau si pelanggan tersebut akan bayar kepada pembeli gitu ya. Nah, terus transfer bisa dianggap sebagai fail sale atau bisa dianggap sebagai penjualan gagal gitu ya. Kenapa? Karena gagal bayar. Kalau si pelanggan nggak bayar, anggapannya si penjual harus balikin duit. Oke, harus balikin duit si pembeli. Kenapa? Karena dia kan menjaminkan, dia yakin kalau misalnya si pelanggannya ini bakal bayar gitu kan. Nah, jadi dia ketika apa namanya, ketika si pelanggannya ini ternyata nggak bayar ke pembeli, berarti nggak terjadi itu penjualannya, fail. Jadi si apa namanya istilahnya si penjualnya itu harus balikin lagi duitnya. Oke. Nah, kita lihat perbedaan jurnalnya apa sih ketika guaranteed versus sama yang non. Oke. Nah, kalau yang tadi nih ada beberapa perbedaan terutama di posisinya si penjual sih. Kalau pembeli kurang lebih sama. Oke. Pembeli sama, ada receivable, dia nambah receivable dia, ada due to customer, ada interest revenue sama cash. Totalnya pun sama. Kamu boleh bandingin nanti ya. Antara yang di guaranteed sama non guaranteed untuk pembeli jurnalnya sama. Oke. Nah, yang beda itu adalah di penjual. Oke. Penjual kalau tadi di yang non guaranteed di sini bukan resource liability, tapi dia adalah account receivable. Oke. Kenapa account receivable? Karena dia asumsi dia udah ngejual gitu. Dia udah ngejual dan tidak akan dia ambil lagi karena dia kan tidak menggaransi, ya.
Nah, terus kalau di sini dia tidak menganggap sebagai menjual receivable. Berarti receivable-nya masih ada sebenarnya di dia. Cuma dia dia apa ya kayak dia gadai sementara. Nah, ketika dia gadai, dia akan ngelakuin recourse liability. Nah, akan muncul liability. Tapi di aset dia masih tetap akan ada si account receivable sama notes receivable tersebut. Oke, jadi nggak dihapus. Nah, terus tadi kalau di non guaranteed ya, kita sekarang ngomongin yang perbedaan lain. Kalau di non guarantee itu dia akan ada loss on sale dari account receivable, ya kan? Nah, ini bukan ini, tapi dia tulisnya loss on sale. And loss on sale on receivable. Nah, karena dia kan nggak benar-benar jual langsung, ya kan? Kayak dia cuma minjem uang daripada si pembelinya ini kan, jatuhnya seolah-olah minjem uang, ya seolah-olah minjem uang walaupun dia jual sih sebenarnya, tapi nggak benar-benar dijual. Nah, jadi finance charge-nya itu akan dicatat sebagai finance charge, bukan sebagai loss. Oke, dia akan catat sebagai finance charge, bukan sebagai loss. Nah, sisanya yang lain tuh sama, angkanya juga sama. Cuma beda istilah aja khusus untuk yang dua ini. Oke, ini yang kalau di non ya, saya tulis di sini kalau di non ini adalah loss on sale. Kalau ini adalah receivable-nya. Oke. Nah, itu perbedaannya antara guaranteed sama non guaranteed. Nah, nanti nih ya, kalau misalnya contoh dia kalau yang non guaranteed anggapannya udah nggak ada kelanjutannya, jurnalnya hanya itu. Anggapannya kayak kamu udah jual beres, nggak ada hubungannya sama kamu lagi. Nah, tapi kalau yang garansi ini dia kan masih ada hubungan sama kamu, karena masih mungkinan ada fail sale ini kan. Nah, terus gimana ceritanya kalau ternyata dia berhasil ditagih? Oke, gimana ceritanya kalau ternyata berhasil ditagih? Nah, ini contoh yang jurnal ketika dia berhasil ditagih ya. Nah, berarti akan recourse liability, oke, sama receivable, oke. Mau itu account, mau itu apa namanya, mau itu account, mau itu notes. Nah, ini dihapus 500.000 untuk menghapus recourse dan untuk menghapus si receivable-nya yang masih nyisa di kantor kita, di perusahaan kita, ya. Nah, terus kalau misalnya ternyata dia gagal bayar gimana? Kalau misalnya ternyata fail sale. Kalau tadi kan yang jurnal yang barusan saya bikin, jurnal yang ini recourse, recourse liability, sama receivable, itu adalah ketika benar-benar terjadi, wait, receivable, itu adalah benar-benar terjadi penjualan kan, penjualan terjadi, oke. Okay? Nah, gimana ya kira-kira kalau misalnya ternyata dia gagal bayar, oke, okay? Atau fail sale ini terjadi. Ya, ketika fail sale terjadi berarti anggapannya kita balikin semua jurnal ini. Oke, jurnal dibalik. Yang di kredit di debit, yang di debit di kredit. Oke, anggapannya kita balikin semua ke dia. Nah, si penjual pun sama, si pembeli pun sama. Dia akan membalik jurnalnya. Kenapa? Anggapannya fail sale berarti tidak terjadi penjualan di situ. Ya, kita balikin ke kondisi semula. Anggapannya benar-benar nggak ada penjualan. Nah, ini adalah ketika si perusahaan itu ngejual, di mana mungkin si perusahaan menjual dengan garansi, mungkin bisa jual dengan non garansi. Kalau pakai garansi itu udah pakai non garansi itu sama sekali udah nggak ada hubungannya lagi sama kita. Kalau garansi itu masih ada hubungannya sebagian sama kita, tapi nggak seluruhnya ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana ketika dia
dijadikan jaminan. Oke, si receivable ini dijadikan jaminan. Nah, ini adalah contoh yang secret borrowing. Oke, atau yang dijadikan dengan jaminan. Ya, oke. Di sini ada contohnya nih ya. Di sini pada tanggal 1 Maret 1 Maret 2019, oke, ini tanggal pertama, si Mang Mills dia itu apa namanya menjaminkan 700.000 notes dia, 700.000 account receivable, sorry, kepada Sinobank sebagai jaminan. Oke, dia pokoknya intinya bikin dia punya notes ya. Jadi Mang Mil ini dia punya notes, oh sorry, account receivable 700.000 ya. Nah, terus dia pakai untuk jadi jaminan. Oke, AR ini dipakai untuk jadi jaminan untuk pinjam 500.000. Oke. Nah, for 500.000. Jadi intinya si Meng punya AR 700 dijadiin jaminan untuk minjam 500 uang tunai. Nah ya. Nah, terus si Ming ini tetap terus mengkolek account receivable-nya. Terus aja dia yang kolek ya. Ini jatuhnya bukan kita jual dan jatuhnya bukan si Nobank yang bakal nagih, tapi tetap si Mang Miles ini yang bakal nagih. Nah, oke. Dan dia nggak ngomong sama si Sinobanknya ini. Oke. Not native at the arrangement. Jadi pokoknya intinya hanya menjaminkan. Terus si Sinobank kasih finance charge 1%. Oke. 1% dari account receivable-nya. Interest-nya itu adalah 12%. Ingat ketika kita ngomong persentase ini adalah pasti per annual. Ya teman-teman, per annual. Jadi 1% itu kalau finance charge pasti hanya sekali. Oke, finance charge pasti hanya satu kali. Tapi kalau interest itu ngikutin pembayaran, ya. Nah, terus si Mang Miles ini membuat monthly payment, oke, kepada bank, oke, sesuai dengan berapa cash yang dia terima atau dia collect. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana jurnalnya. Nah, ini tolong kalian ikutin pelan-pelan ya teman-teman, karena kalau kalian nggak ikutin pelan-pelan nanti ngelos di tengah, karena ceritanya, jurnalnya semua ada di sini. Ya, oke, saya agak pelan-pelan dan juga saya harap kalian nonton videonya nggak loncat-loncat ya guys. Oke, nah ini adalah jurnal pertama. Ini posisinya yang satu adalah si Sinobank, banknya yang satu adalah si Meng ini. Nah, ketika pertama kali dia transfer, bukan transfer si istrinya, jadi menjaminkan. Nah, di sini akan muncul notes receivable di Sinobank-nya 500.000 karena dia pinjamnya 500.000 ya. Terus di Mangnya ini bakal muncul notes payable senilai 500.000. Terus dia bilang ada finance charge ya, ada finance charge sebesar 1%. 1% dari 500, sorry, finance charge-nya itu 1% dari nilai AR-nya ya teman-teman. 1%, nih ngomongin finance charge. Finance charge itu adalah 1% dari AR, bukan dari pinjamannya, dari AR, dari kolateralnya atau dari jaminannya. Makanya di sini ada interest revenue, ada interest expense sebesar 700.000 dikali 1%. Ya, tahu di sini nih ada nih. Oke, nih yang kecil banget nih. Yang kecil nih. Oke, yang saya kotak yang kecil nih. Ya.
700.000 dikali 1%. Nah, dapatlah si 7.000 ini. Oke. Terus, jadi cash yang kita dapetin bukan lagi 500.000. Kenapa? Karena 500.000 dikurang sama 7.000. Nah, sama ini juga. Yang dia keluarkan bukan lagi 500.000, tapi 500.000 dikurang 7.000. Oke. Nah, jadi di sini expense, di sini revenue, di sini receivable, di sini payable, di sini receivable. Kita ngomongin si Sinobank-nya sama si Mengnya. Ini adalah transaksi pertama, ya, transaksi satu ketika dia jaminin, pinjam. Oke. Ini adalah transaksi satu ketika dia pinjam, pinjam uang. Ya, itu jurnalnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu soal, lihat dulu karena disuruh bikin posisinya siapa, ya. Terus transaksi kedua di sini ceritanya tadi kan dibilang kalau si Meng ini akan tetap nagih, nagih kepada si customer dia. Nah, ceritanya pada bulan Maret dia berhasil menagih 440. Oke. 440 dikurang sama sales discount. Dikurang ada cash discount ya. Cash discount 6.000. Plus ada nerima juga 14.000 atas sales return. Berarti dia ada sales discount, ada sales return. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Saya ulangin lagi ya. Tanggal bulan Maret. Oke, dia bilangnya bulan Maret sih yang ada tanggalnya. Dia mengkolek, oke, dia mengkolek 440. Di mana dari 440 account receivable yang dia bayar itu ada cash discount, ya, cash discount, terus ada sales return, ya, 14.000. Jadi AR yang dihapus, oke, AR yang dihapus sebenarnya dia kan bayarnya cuma 440, tapi di mana 440 ini sudah dikurangin juga dengan si sales return. Jadi AR yang benar-benar dihapus itu adalah 440.000 yang diakui dibayar dikurang, ditambah sama 14.000. Ini adalah dari sales return. Oke, 14.000 dari sales return. Sehingga yang benar-benar dihapus sebenarnya dari AR dia adalah 454. Oke, dari sini nih. 440 ditambah 14.000. Nah, terus nanti baru deh di sales return and allowance-nya masukin 14.000, sales discount 6.000 sehingga dia dapat cash hanya 434. Oke. Nah, kenapa AR-nya dihapusnya segitu? Karena kan AR harus anggapan nih ya, kalau misalnya satu-satu nih, saya satu-satu jurnalnya. Kita nggak naruh di sini ya, kita nggak naruh di sini, saya split jurnalnya. Kamu akan nge apa ya namanya, ngenyatet, catat dulu nih ya, si sales return-nya, sales return and allowance pada AR, ya kan, sebesar 14.000. Nah, terus nanti baru ditulis lagi cash, sales discount, sama AR 440, habis itu ini 6.000 sama 436, 34, sorry. Oke. 434. Nah, kalau digabungin dua jurnal ini kan jurnal 1, jurnal 2 gitu ya. Kalau digabungin jadi jurnal ini, teman-teman.
Ya, itu gimana, kenapa kok kayaknya agak ribet, kenapa ambil nyangkanya bukan dari sini gitu ya. Nah, dari dua jurnal tadi ya teman-teman, kalau misalnya belum ngerti, silahkan boleh di back, dilihat lagi pelan-pelan ya. Oke, terus, nah karena dia udah ngambil, oke, atau dia udah ngolek dari si pelanggannya, dia bayar nih, bayar kepada Sinobank pada tanggal 1 April. Oke, dia kan dapat uang 3434. Dia bilang kan, pokoknya dia akan bayar berdasarkan berapa yang diterima dari pelanggan. Nah, dia terima dari pelanggan sekian, sehingga dibayarkan sekian. Ya. Nah, terus ada interest. Jangan lupa, ya, interestnya itu adalah 12%. 12%-nya dari 500.000. Sekarang bukan lagi dari AR-nya. Nah, hitungnya itu adalah, kalau nggak kelihatan angkanya, 500.000 dikali 12%, karena 12% itu per annual. Sedangkan dia baru bayar 1 bulan. Ini dari bulan Maret, sekarang April. Nah, berarti dikali lagi 1/12. Dapatlah angka 5.000. Oke. Nah, terus kamu bayar 343, kamu bayar interest expense-nya 5.000, sehingga cash yang benar-benar kamu keluarkan adalah 439. Di sisi Sinobank, dia akan terima cash 439, dia akan mengakui interest revenue sebesar 5.000, dan notes receivable yang akan di-delete atau akan dihapus dari dia adalah 434. Oke. Terus ceritanya di bulan April nih ya, kan tanggal 1 udah bayar, tanggal 1 minjam, tanggal 1 Maret minjam, bulan Maret dia nagih, tanggal 1 April dia bayar ke Sinobank. Nah, sekarang ceritanya bulan April. April dia kolek lagi. Oke, April dia kolek semuanya. The balance of the balance, wait sebentar, nggak kelihatan saya. Collect in April of the balance of account less to 2 million. Oke, di write off ya. 2 million, 2 million, 2000 itu di write off sebagai uncollectible. Nah, tadi tagihannya itu adalah 700.000. Terus dia udah bayar 454, atau yang udah dihapuskan 454 ya. Oke, jadi totalnya itu adalah 246. Nah, ini yang masih harus dibayarkan ya. Nah, terus nih dihapus nih. AR-nya dihapus. Terus dia bilang 2.000-nya itu udah dihapus karena emang udah tidak bisa terkolek. Ya, 2.000-nya dihapus karena nggak bisa dikolek. Nah, jadi cash yang dia dapat adalah 244. Oke, dari 246 dikurang dengan 2.000 yang tidak bisa dikolek. Tidak bisa dikolek atau tidak bisa ditagih. Ya. Nah, lanjut. Nah, kan sekarang dia udah dapat duit lagi kan? Dapat duit 246. Sorry. Dapat duitnya 244. Nah, tapi tagihan dia udah nggak segitu lagi. Nah, dia kan AR-nya, ingat ya, kasus pertama AR-nya itu adalah 700.000 sebenarnya. Oke, tapi hutang dia sama Sinobank itu cuma 500.000. Nah, sedangkan di awal dia udah balikin nih, udah balikin 343. Jadi 500.000 dikurang 434, sorry. 434, jadi dia tinggal ngebayar 66.000. Oke. Kenapa nggak dibayar semuanya segini? Ingat, dia kan minjem. Aslinya kan tagihan dia 700.000 gitu ya. Nah, makanya di sini notes payable-nya dia bayar sebesar 66.000. Nah, terus ingat juga kalau dia punya interest. Interest teman-teman nggak pernah dihitung dari total tagihannya, total pinjamannya, tapi dihitung hanya dari outstanding yang berjalan. Nah, outstanding yang berjalan itu adalah 66.000. Sehingga
dia ngitung interestnya adalah dari 66.000 dikali 12% dikali 1/2. Sorry, 1/12. Ya, karena 1% kan ya. Oke, jadi 1%. Nah, di sini kasusnya berarti sama kayak tadi si jurnalnya. Kasusnya si pelanggan Kemang itu udah lunas. Oke, lunas. Kenapa? Karena di rate of 2.000. Nah, si Mang kepada Mil itu juga lunas. Sorry, Mang kepada Mil. Mang kepada si Sinobank. Pada Sino. Itu juga lunas. Oke. Nah, kasusnya berarti di sini benar-benar nggak ada yang namanya ngejual sebenarnya. Jadi jatuhnya cuma ngejaminin doang. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ada contoh lagi nih, guys. Oke. Di sini ada contoh satu lagi, di mana tanggal 1 April, oops, tanggal 1 April, si Prince Company mengassign 500.000 dari account receivable-nya kepada Hibernia Bank sebagai jaminan untuk meminjam 300.000. Sama kasus saya kata dia 500.000, pinjamnya ini AR-nya, pinjamnya 300.000 cash. Oke. Nah, terus si Hibernia Bank ini mengassign finance charge-nya itu adalah 2% dan interest-nya adalah 10%. Oke. Nah, terus sekarang pertanyaannya, prepare jurnal tanggal 1 untuk si Prince Company, terus prepare jurnal untuk Prince juga ketika dia ngolek, asumsi ya, untuk periode 1 April sampai 30 Juni, dia kolek 350. Terus, pada tanggal 1 Juli, Prince bayar hutangnya kepada si bank. Oke, ini lebih singkat sih ceritanya. Jadi, dia punya AR 500.000, dia pinjam uang 300.000, terus pada periode dari April sampai Jun, berarti April, Mei, Jun, karena ini ada 3 bulan ya. Oke, dia nagih 350. Tanggal 1 Juli dia bayar. Gimana cara jurnalnya? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di jawabannya. Ntar di sini udah di jawabannya, teman-teman. Oke. Nah, atau kalau misalnya itu saya coba bikin coret-coretannya dulu, nanti kita lihat apakah yang saya bikin coret-coretan benar apa enggak. Saya enggak yakin sih, tapi mudah-mudahan benar ya. Oke. Taps. Nah, di sini kan dia terima cash, ya kan pasti kan dia terima cash karena dia yang akan meminjam dan akan ada notes payable. Oke, notes payable-nya itu adalah sebesar 300.000 yang dia pinjam. Oke, dan tadi dibilang charge-nya itu adalah 2% ya. Bentar. Ups. Ya, harus bentar ya, supaya saya nggak salah ngambil. Dia finance charge-nya itu adalah finance charge-nya 2%, bunganya 10. Oke. Supaya nggak lupa, finance charge 2%, interest rate 10%. Oke. Nah, tadi dia akan ada cash, akan ada notes payable, dan akan ada interest expense. Nah, ini 3 jurnal. Karena kita ngomongin hanya si Prince ya doang. Nah, dia akan punya notes payable sebesar 300.000. Ya. Terus interestnya itu adalah, ini hitung-hitungan interestnya, dari si AR-nya, AR-nya 500.000 dikali 2%. Oke. Berarti angkanya itu adalah
Oke, interest expense-nya adalah 10.000. Terus cash-nya adalah 290 berarti ya. Oke, 290 di mana 300 dikurang sama 10.000. Ya, dapatlah cash segini. Terus, sekarang yang B nih. Dia collect kan. Collect 350.000. Dalam kasus ini dia nggak punya sales return, nggak punya sales discount, dan lain sebagainya. Berarti tinggal cash, account receivable, sebesar 350.000. Oke, terus jurnal ketiga, ketika dia bayar. Nah, dia bayar, langsung dibayar notes-nya full. Notes payable, dibayarnya full sebesar 300.000. Terus ada interest expense. Interest expense-nya itu adalah sebesar 300.000 dikali 10%. Ops. Kok nggak enak lihat ya? Bentar ya. Saya ulang ya teman-teman. Bentar. Oke, maaf saya ulang ya teman-teman. Eh, karena tadi coret-coretannya agak berantakan dan agak jelek. Maaf ya. Tapi kita ulang di sini ya. Oke. Jadi ceritanya tadi kan dia punya finance charge-nya itu adalah 2% dan interest-nya adalah 10%. Oke. Nah, sekarang punyanya si Prince. Dia akan nyatet notes payable pastinya di kredit. Oke, notes payable, habis itu dia ada cash, ada interest expense. Ya, notes payable dia 300.000. Nah, terus interest expense itu adalah 10.000. 10.000 dari mana? Dari 500.000 dikali 2%. Ya. Terus cash-nya berarti 290.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat jurnal kedua. Jurnal kedua akan seperti apa? Jurnal kedua itu akan cash account receivable. Kenapa? Karena dia nggak ada terkait sama sales discount, nggak ada terkait dengan sales return. Jadi yang dikolek 350 ya udah langsung dapat 350. Terus untuk jurnal ketiga, karena dia bayar, dia kan ini kan dia nagih lebih banyak dibanding utang dia ya nggak? Jadi dia bayar semuanya. Notes payable. Notes payable dia bayar semua 300.000. Terus ada interest expense. Nah, interest expense-nya itu adalah dari 300.000 dikali 10% dikali 3/12. Kenapa 3 dari April? Dia minjem April tanggal 1. Dia bayar tanggal 1 Juli. Berarti April, Mei, Jun. Ya, 3 bulan. Oke. Ini angkanya itu adalah sampai saya hitung ya teman-teman. Ini angkanya adalah 7.500 sehingga cash yang dibayarkan adalah 307.500. Oke. Nah, ini coret-coretan saya sih supaya kamu lebih ngerti dapatnya angka dari mana. Nah, ini adalah jawaban dari PPT-nya. Oke. Nah, oke. Nah, ini semuanya sama seperti yang tadi kita buat. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah summary untuk transfer. Kalian bisa baca sendiri ya, teman-teman. Terus sisanya udah mengenai presentasi analisis, itu bisa kalian baca sendiri. Habis itu juga mengenai ini rasio. Oke, rasio ini rumusnya. Oke. Terus habis itu ada juga rasio turnover in days.
Ya, ini juga bisa kalian baca sendiri. Oke, rasionya gunanya buat apa, dan sudah. Oke. Nah, appendix-nya saya nggak akan bahas karena saya akan jauh lebih membahas mengenai piutang. Tadi saya udah bilang ini part 1 ya. Sehingga teman-teman, untuk receivable, untuk chapter 7, saya sudahi dulu sampai di sini. Dan nanti kita akan lanjut lagi di chapter 8 dan selanjutnya ya teman-teman. Oke, jadi kalau ada pertanyaan boleh silahkan di komen di bawah dari video ini, atau kalau misalnya mahasiswa UBM boleh komen di portal atau ditanyakan langsung pada saya melalui video conference. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat kepada kalian. Thank you, bye-bye, see you next time.